Salam paling dahsyat bagi teman-teman semuanya. Malam ini saya ingin membagikan satu tips lagi. Setelah kemarin saya membagikan tentang how to start ya, bagaimana untuk memulai bisnis ini. Kalau Anda ingat, saya kemarin pada poin pertama saya menginfokan bahwa Anda harus mempunyai 20 orang referral dan menduplikasikannya kepada tim Anda. Seperti itu ya. Jadi duplikasi, rekrut 20 member. Oke, nah di sini saya tahu teman-teman pasti mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang memang sudah jago rekrut ya, ada yang memang linknya banyak, jadi pasti tidak akan ada kesulitan kalau untuk merekrut ya. Tapi di sini saya juga banyak menemui banyak sekali yang bertanya kepada saya, Ibu, bagaimana caranya saya bisa merekrut? Bagaimana caranya supaya orang itu tertarik? Bagaimana saya bisa punya referral 20 orang? Sedangkan satu orang aja susah sekali saya dapatkan. Nah, itu banyak loh yang seperti itu. Jadi gimana ya? Saya merasa materi yang akan saya berikan ini lumayan penting kalau menurut saya ya. Jadi karena gini loh teman-teman, Anda nggak bisa mematok bahwa orang-orang itu harus sama seperti Anda. Karena pada kenyataannya tidak semua sama seperti kita ya. Itu tidak semua. Jadi orang-orang yang Anda rekrut di bawah itu akan berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kemampuan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kita itu harus bisa mengedukasi, jadi memberikan hal-hal basic untuk mereka supaya mereka bisa berkembang. Orang-orang yang memang basicnya tidak punya link, yang tidak bisa merekrut, buta sama sekali untuk urusan seperti ini ya, itu bisa terbantu itu ya. Oke, saya ingin memberikan tips ya, apalagi kalau di zaman corona seperti ini kan kita susah ya mau ngadakan pertemuan, presentasi di luar. Itu saya rasa susah. Jadi mau tidak mau ya, kita harus memaksimalkan media sosial. Dalam hal ini kalau saya pribadi, saya memaksimalkan penggunaan Facebook pribadi saya gitu. Nah, jadi gini. Oke, yang awal, yang pertama sebelum kita memakai Facebook, tentunya kita punya keluarga ya. Kita mulai dari lingkar pengaruh yang paling dalam. Artinya orang-orang yang pengaruh yang terdekat dengan kita ya. Lingkar pengaruh terdalam seperti keluarga, teman baik. Nah, itu dulu yang kita dahulukan. Oke, kalau misalnya masih kurang baru kita masuk ke medsos ya. Tadi saya ngasih contoh Facebook ya. Nah, di Facebook ini yang pertama yang harus Anda lakukan adalah add pertemanan sebanyak-banyaknya ya. Jadi tambah daftar pertemanan Anda sebanyak-banyaknya. Gitu. Banyak yang sudah bilang, Bu, pertemanan saya sudah banyak. Berapa banyak? Sudah 1000. Nah, 1000 itu kalau menurut saya belum banyak. Karena Facebook itu bisa menampung sekitar 5.000 ya. 5.000 orang. 1000 itu belum banyak. Ya. Belum banyak. Dan 5.000 aja belum tentu 5.000 itu memperhatikan apa yang Anda share. Lah, apalagi cuma 1000.
Jadi harus di-add sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau Anda tanya, apa nge-add-nya apa ngawur? Apa siapa aja di-add? Jangan. Nanti percuma, itu nanti akan membuang-buang kuota. Jadi Anda harus add, Anda harus tambah pertemanan itu yang benar-benar efektif, yang benar-benar itu apa ya, targeting. Jadi sesuai target Anda ya. Kalau saya menganjurkan Anda add pertemanan itu dari usia sekitar ya 30 sampai 50 tahun lah. Itu usia-usia produktif ya. Usia-usia produktif ya, dimana biasanya kalau orang-orang usia segitu itu biasanya udah mulai bekerja kan ya. Jangan juga yang sudah terlalu tua, karena nanti Anda sendiri yang akan kerepotan untuk membinanya. Misalnya Anda nge-add usia 70 tahun. Waduh. Anda lo mau menjelaskan tentang VTube. Kita aja kadang saya gaptek ya. Jadi saya di awal ini gaptek, terus jadi saya mempelajari tentang VTube ini pertama-tama ini bingung. Nah, apalagi Anda add orang yang sudah umur 70 tahun. Bayangkan gimana caranya Anda mau menjelaskan itu? Kan agak kerepotan. Jadi usia-usia produktif lah yang masih bisa menerima hal-hal baru dengan cepat ya. Ya 30 sampai usia 50 tahun ya. Kemudian saya kasih tips ya. Kalau Anda ingin jaringan Anda ini bisa beranak pinak dengan cepat, Anda cari yang job mereka itu, jadi mereka itu biasanya networker atau agen asuransi. Nah, itu kalau bisa mendapatkan yang seperti itu biasanya akan lebih cepat untuk berkembang, karena mereka punya link. Jadi nggak perlu diajari, mereka sudah punya link, sudah punya daftar network masing-masing kan. Nah, itu akan lebih cepat daripada Anda mencari yang ibu rumah tangga, yang masih harus cari teman kesini, kesana, kesini. Itu ya memang sih tidak menutup kemungkinan dari ibu rumah tangga itu bisa nyambungnya ke network juga. Cuma di sini kan kita kan lebih baik nggak usah gambling ya. Jadi Anda lebih baik cari yang networker. Itu kan banyak. Anda bisa ketik apapun itu nanti akan keluar ya. Misalnya Anda milih MLM apa gitu, ketik aja, nanti Anda pilih, di add aja semuanya itu ya. Jadi yang pilih yang seperti itu. Oke, kemudian Anda yang ketiga harus rajin promo ya. Jadi kalau sudah di add terus Anda ndak promo ya sama aja. Rajin promo. Sehari itu minimal, ini minimal itu 5 kali ya. Sehari 5 kali promo. Terus perhatikan jam-jam yang ini ya, prime time-nya. Ya, itu biasanya itu pagi jam 10 ya. Kemudian sore ya, sore sekitar ya jam 3 jam 4. Kemudian malam tuh jam 8, itu biasanya waktu-waktu prime time ya. Oke, kemudian Anda harus memasang profil picture di Facebook Anda itu, profil picture yang menarik ya. Jangan yang model alay, jangan yang model lagi apa ya, nggak jelas gitu, jangan. Jadi supaya apa? Supaya terlihat itu Anda itu profesional ya. Terlihat profesional, terlihat bisa dipercaya. Terus terlihat bahwa Anda itu memang niat untuk bisnis, bukan cuma asal. Karena kan ini kan penting sekali ya. Ini karena mereka tidak mengenal Anda loh. Betul kan? Itu tidak mengenal. Jadi kalau misalnya Anda memasang foto-foto yang nggak jelas, kemudian apa ya, jadi itu membuat orang itu belum sudah ilfil. Nah itu. Oke, kemudian
status-status yang Anda share itu harus pakai cara copywriting yang menarik ya. Copywriting yang menarik itu misalnya seperti gini, apa ya? Misalnya Anda mau jual apa? Mau jual baju misalnya. Coba bedakan ya. Pertama saya tulis begini. Saya mau jual baju, harganya 35.000. Kemudian yang kedua Anda nulisnya gini. Wow, teman-temanku bilang aku lebih cantik loh hari ini. Pasti karena baju yang aku pakai. Nah, itu hasilnya akan beda. Padahal sama, barangnya sama. Barangnya sama, harganya juga sama. Tapi pasti orang akan lebih tertarik dengan postingan Anda yang kedua. Nah, itu teknik copywriting, gimana caranya supaya orang itu tertarik ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian Anda harus share gambar-gambar yang menarik tentang VTube ya, yang gambar-gambar edukasi. Pokoknya yang menarik ya. Kemudian atau foto-foto testimoni peraih peringkat, bronze, silver, dan lain sebagainya. Itu harus Anda share. Atau testimoni bonus, bukti pencairan bonus. Nah, itu benar-benar itu hal-hal yang bagus sekali kalau di-share karena itu real. Dan akan lebih bagus lagi kalau itu adalah testimoni pribadi Anda. Tapi memang kalau memang belum ada, ya Anda bisa memakai testimoni upline. Tidak masalah. Untuk awal-awal ini tidak masalah ya. Kemudian Anda dilarang keras untuk share status galau, status negatif, atau marah-marah di Facebook. Wah, itu sangat dilarang ya. Karena orang itu akan menilai, waduh, kok begini ya? Waduh, orang ini kok begini, kalau aku ikut dia gimana? Nah, jadi itu mereka itu menilai, biarpun mereka tidak komen, tapi mereka itu melihat. Jadi itu status galau Anda, misalnya aduh, hatiku sakit, aduh, itu nggak penting. Itu nggak penting, dan itu bisa menjatuhkan nilai seseorang yang Anda ini kan mau membranding diri Anda ya. Anda mau membranding diri Anda sebagai apa? Nah, kalau di sini kan kita tujuannya bisnis. Kalau tujuannya bisnis, jadi Anda harus benar-benar berusaha menampilkan kepribadian Anda itu sebagai orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa memimpin. Lah, kalau status Anda galau, suka marah-marah, pasti orang merasa, aku kok dipimpin sama orang yang marah-marah gini ya. Pasti mereka akan reject. Belum apa-apa mereka pasti akan reject ya. Jadi jangan share status galau, status marah di Facebook Anda. Anda harus share kata-kata positif, kata-kata yang membangun sehingga orang menjadi simpati. Ya, orang itu senang membaca status Anda walaupun dia bukan mau beli barang dari Anda, tidak apa-apa. Walaupun dia di awal tidak join dengan Anda, tidak apa-apa. Jadi awal itu Anda harus berusaha menarik simpati dulu dari mereka, ya. Kalau orang sudah simpati, istilahnya orang tuh kalau sudah jatuh cinta, nanti Anda mau nawarin apa aja mereka pasti mau. Nah, gitu ya. Jadi jangan jangan Anda berpikir, oh saya sudah nge-add 1000 orang, 1000-1000-nya harus join. Bukan gitu. Jadi Anda itu setelah menambah pertemanan, Anda harus membranding diri Anda dulu. Anda harus istilahnya itu kenalan ya. Tapi secara tidak langsung. Jadi supaya mereka tuh mengenal, misalnya si Budi. Oh, ini ada Pak Budi ya. Wah, teman baru ini. Gimana sih kesehariannya? Apa sih yang di-share? Nah, itu. Orang-orang itu biasanya pasti kepo. Jadi
mereka sekali melihat, 2 kali melihat, 3 kali. Itu mereka bisa joinnya tuh pada saat mereka melihat yang ke-50 kali itu bisa. Di saat mereka sudah yakin, mereka pasti tanya, mereka benar-benar tertarik, mereka pasti tanya gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya, ini bisnis apa? Terus ada yang tanya, mau join dong, misalnya gitu ya. Terus langsung Anda kasih kontak WA Anda atau Anda inbox dia, ya. Infokan WA Anda dan dijapri, ya. Nah, setelah Anda japri, Anda langsung infokan bahwa ini adalah bisnis gratis, bisnis social advertising berbasis network, legalitas lengkap ya, potensi income miliaran, joinnya gratis, langsung minta datanya, jangan lama-lama. Jadi di awal itu Anda harus segera minta data ya. Kalau Anda sudah pegang data, ya sudah, mereka milik Anda, tidak akan kemana-mana, betul kan? Jadi yang di awal jangan lupa minta data dulu, Anda simpan dulu datanya. Baru nanti Anda bisa menjelaskan seperti apa, Anda bisa share marketing plan-nya, bisa share PowerPoint-nya, bisa. Kalau misalnya Anda tidak bisa menjelaskan, nah Anda harus arahkan mereka untuk ikut presentasi Zoom, ya, Future Talk. Kan ini akan dilakukan setiap hari presentasi Zoom itu. Langsung arahkan aja ke sana. Sambil Anda belajar, ya. Jadi jangan sampai nanti member Anda malah akhirnya lebih pintar dari Anda aja. Padahal kan Anda harusnya jadi leader, kan harus Anda yang harus bisa membina tim. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah saya kasih materi segini banyak, kalau belum bisa merekrut 20 orang aja itu kebangetan loh ya. Ini tadi itu sudah banyak loh, dari keluarga ya. Keluarga aja sudah berapa orang. Kemudian teman baik. Masa enggak punya teman sama sekali, kan enggak mungkin. Nah, yang ketiga tadi dari medsos. Pastilah 20 orang itu pasti bisa Anda dapat. Ya, saya jamin pasti bisa. Jadi seperti itu. Ini belum membahas hal-hal lainnya loh, baru bagaimana untuk mencari 20 orang member, belum bagaimana cara supaya 20 orang itu bisa berkembang, bisa multiplikasi. Belum loh ya, ini baru 20 member aja. Ya, kalau dibahas di sini tapi nanti kepanjangan waktunya, itu harus ada sesi lain lagi. Jadi yang penting di sini sekarang kan Anda harus rekrut 20 orang member untuk mencapai peringkat apa? Bronze ya. Jadi caranya seperti itu, seperti yang saya tadi ajarkan. Oke. Malam ini cukup sekian dulu, nanti kita akan bahas hal-hal selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat malam, sukses buat Anda semua. Go Diamond. Salam paling dahsyat bagi teman-teman semuanya. Malam ini saya ingin membagikan satu tips lagi.